Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi patologi mengenai penyakit gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Baik, sebelum lanjut ke materi, izin perkenalan, kami dari kelompok 10 patologi kelas farmasi A semester 4 angkatan 2019 dengan beranggotakan saya Adit Pramudia Kusuma Wadana dan ada teman saya yaitu Sri Wahyuni dan Nawadir Fauzan. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu gagal ginjal? Nah, penyakit gagal ginjal termasuk salah satu penyakit ginjal yang paling berbahaya. Penyakit ginjal ini tidak menular namun menyebabkan kematian. Penyakit gagal ginjal ini dibedakan menjadi dua, yaitu gagal ginjal akut atau GGA dan gagal ginjal kronik atau GGK. Penyakit GGK atau gagal ginjal kronik ini pada stadium akhir disebut dengan end-stage renal disease atau ISDR. Penyakit GGK ini merupakan masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalensi dan insidensi gagal ginjal yang meningkat, prognosis yang buruk, dan biaya yang tinggi. Lanjut ke pengertian GGA dan GGK atau gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. GGA atau gagal ginjal akut merupakan penurunan fungsi ginjal yang mendadak dengan hilangnya kemampuan ginjal untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Sedangkan GGK atau gagal ginjal kronis merupakan penurunan fungsi ginjal yang bersifat progresif dan irreversible. Klasifikasi gagal ginjal akut. Yang pertama, kategori risk peningkatan CCR-nya lebih dari sama dengan 1,5 kali nilai dasar. Penurunan LFG lebih dari 25% nilai dasar. Kriteria UO kurang dari 0,5 mili per kilogram per jam, lebih dari sama dengan 6 jam. Yang kedua ada injury, peningkatan CCR-nya lebih dari sama dengan 2,0 kali nilai dasar. Penurunan LFG lebih dari 50% nilai dasar. Kriteria UO kurang dari 0,5 mili per kilogram per jam, lebih dari sama dengan 12 jam. Failure, peningkatan CCR lebih dari sama dengan 3,0 kali nilai dasar atau lebih dari sama dengan 4 mg per dl dengan kenaikan akut lebih dari sama dengan 0,5 mg per dl. Penurunan LFG lebih dari 75% nilai dasar. Kriteria UO kurang dari 0,5 mili per kilogram per jam, lebih dari 24 jam atau anuria lebih dari sama dengan 12 jam. Loss, penurunan fungsi ginjal menetap selama lebih dari 4 minggu. NCH, penurunan fungsi ginjal menetap selama lebih dari 3 bulan. Klasifikasi ini menurut Acute Dialysis Quality Initiative atau ADQI dengan kriteria RIF yang terdiri dari 3 kategori yang menggambarkan beratnya penurunan fungsi ginjal dan 2 kategori yang menggambarkan prognosis gangguan ginjal. Klasifikasi gagal ginjal kronik. Stadium 1, GVR mili per menit per 1,73 meter persegi lebih dari sama dengan 90. Deskripsi GVR normal atau meningkat. Stadium 2, GVR 60 sampai 89. Deskripsi GVR turun ringan. Stadium 3A, GVR 45 sampai 59. GVR turun ringan sampai dengan sedang. Stadium 3B, GVR 30 sampai 44. Deskripsi GVR turun sedang sampai berat. Stadium 4, GVR 15 sampai 29. Deskripsi GVR turun berat. Stadium 5, GVR kurang dari 15 atau dialisis. Deskripsi gagal ginjal. Menurut Eknoyan dan IRGGK diklasifikasikan menjadi 5 stadium berdasarkan tingkat GVR. Mari kita ketahui apa saja gejala yang disebabkan oleh gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Yang pertama ada gagal ginjal akut ini gejalanya ada jumlah dan frekuensi urin berkurang, ada pembengkakan, mudah lelah, sesak napas, tremor di tangan, nyeri, kulit terasa gatal,
mual, muntah, dan demam. Yang kedua ada gagal ginjal kronis, yaitu ada hipertensi, nokturia, buang air kecil atau tidak lancar, hematuria, albuminuria, dan nyeri saat buang air kecil. Penyebab gagal ginjal akut atau GGA. Yang pertama ada prerenal, yang kedua ada renal, dan yang ketiga ada pasca-renal. Yang pertama ada prerenal, yaitu akibat hipoperfusi ke ginjal yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG. Yang kedua ada renal, akibat gangguan yang terjadi pada tubulus, glomerulus, interstisial, dan pembuluh darah intrarenal. Yang ketiga ada pasca-renal, akibat adanya gangguan pada pembuluh darah. Penyebab GGK atau gagal ginjal kronis, penyebab utamanya yaitu diabetes dan hipertensi. Namun bisa juga karena glomerulonefritis, pyelonefritis kronis, batu ginjal, dan penyakit polikistik ginjal. Diagnosis pada GGA dan GGK. Yang pertama ada diagnosis GGA. Pertama, pendekatan diagnosis. Pada pasien yang memenuhi kriteria diagnosis atau AKI sesuai dengan yang telah dipaparkan, pertama-tama harus ditentukan apakah keadaan tersebut memang merupakan AKI atau merupakan suatu keadaan akut pada PGK. Beberapa patokan umum yang dapat membedakan kedua keadaan ini antara lain riwayat etiologi PGK, riwayat etiologi penyebab AKI, pemeriksaan klinis atau anemia, neuropati pada PGK, dan perjalanan penyakit atau pemulihan pada AKI, dan ukuran ginjal. Yang kedua ada pemeriksaan klinis. Pemeriksaan jasmani dan penunjang adalah untuk membedakan prerenal, renal, dan postrenal dalam menegakkan diagnosis gagal ginjal akut. Yang ketiga ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dapat ditemukan berbagai penanda inflamasi glomerulus, tubulus, infeksi saluran kemih, atau uropati kristal. Yang kedua ada gagal ginjal kronik. Itu ada tes urin, tes darah, sinar X, dan biopsi ginjal. Patofisiologi. Dalam keadaan normal, aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus relatif konstan yang diatur oleh suatu mekanisme yang disebut autoregulasi. Dua mekanisme yang berperan dalam autoregulasi ini adalah yang pertama ada reseptor regangan myogenik dalam otot polos vaskular arteriol eferen. Yang kedua ada timbal balik tubulogmerular. Nah, ada 3 patofisiologi utama dari penyebab acute kidney injury atau AKI. Yang pertama ada penurunan perfusi ginjal atau prerenal, yaitu pada hipoperfusi ginjal yang berat, tekanan arteri rata-rata kurang dari 7 mg serta berlangsung dalam jangka waktu lama. Maka mekanisme otoregulasi tersebut akan terganggu di mana arteriol eferen mengalami vasokonstriksi. Yang kedua ada penyakit intrinsik ginjal atau renal. Gagal ginjal akut renal merupakan komplikasi dari beberapa penyakit parenkim ginjal. Berdasarkan lokasi primer, kerusakan tubulus penyebab gagal ginjal akut intrarenal yaitu ada pembuluh darah dasar ginjal, glomerulus ginjal, tubulus ginjal atau nekrosi tubular akut, dan interstitial ginjal. Yang ketiga ada obstruksi renal akut atau postrenal, ada bladder outlet obstruction atau postrenal, ada batu, trombus atau tumor di ureter. Gagal ginjal postrenal atau GGA postrenal merupakan 10% dari keseluruhan GGA. GGA postrenal disebabkan oleh obstruksi intrarenal dan ekstrarenal. Obstruksi intrarenal terjadi karena deposisi kristal, urat, oksalat, sulfanomida, dan protein, mioglobin, hemoglobin. Yang kedua ada gagal ginjal kronis.
Tergantung dari etiologi diagnosisnya, pada awalnya keseimbangan cairan dan sisa-sisa metabolisme masih bergantung pada ginjal yang sakit, hingga fungsi ginjal menurun kurang dari 25%. Mulai muncul manifestasi klinis GGK namun kecil. Maka terjadi pembentukan jaringan perut dan penurunan aliran darah ke ginjal. Selanjutnya masuk ke tahap insufisiensi ginjal. Dan sisa-sisa metabolisme mulai terakumulasi dalam darah dan akan mengakibatkan tertimbunnya produk buangan di dalam darah yang tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal. Faktor risiko pada gagal ginjal akut. Faktor risiko terjadinya gagal ginjal akut dibedakan antara faktor risiko terkait pasien dan terkait prosedur. Yang pertama, faktor risiko terkait pasien. Faktor risiko gagal ginjal akut terkait pasien yang pertama ada riwayat penyakit ginjal sebelumnya. Yang kedua ada nilai dasar kreatinin yang tinggi. Yang ketiga ada genetik. Yang keempat ada gangguan jantung dan pembuluh darah. Contohnya ada hipertensi, penyakit pembuluh darah perifer, ada gagal ginjal kongestif, ada fraksi ejeksi ventrikel kiri kurang dari 35%. Terus ada diabetes mellitus, ada sirosis hepatis, ada penggunaan obat-obatan nefrotoksik, yang terakhir ada trauma pendarahan dan kurangnya cairan. Yang kedua ada faktor resiko terkait prosedur. Terdapat juga faktor resiko yang berhubungan dengan tindakan medis sebagai berikut. Yang pertama ada riwayat pembedahan jantung dan pembedahan dengan resiko tinggi. Yang kedua ada penggunaan IABP atau intra-aortic balloon pump. Yang ketiga ada durasi bypass jantung paru-paru. Yang keempat ada hemodilusi dan penggunaan obat-obatan kontras untuk radiologi. Yang kedua ada faktor risiko gagal ginjal kronik. Ada dari usia, jenis kelamin, penyakit penyerta, diabetes mellitus atau DM, dan tekanan darah. Pengobatan gagal ginjal akut. Pengobatan gagal ginjal akut bertujuan untuk mencegah komplikasi dan mengembalikan fungsi ginjal. Pasien biasanya perlu menjalani rawat inap yang lamanya tergantung pada seberapa parah kondisinya dan seberapa cepat ginjalnya dapat kembali pulih. Metode pengobatan gagal ginjal akut tergantung pada penyebabnya. Beberapa metode pengobatan yang bisa diberikan oleh dokter adalah pengaturan pola makan, yaitu dengan membatasi konsumsi makanan tinggi garam dan kalium selama proses penyembuhan ginjal. Pemberian obat-obatan, yaitu dengan memberikan obat yang dapat menyeimbangkan kadar elektrolit di dalam darah, memberikan obat diuretik untuk mengeluarkan kelebihan cairan, antibiotik jika gagal ginjal disebabkan oleh infeksi bakteri, cuci darah, yaitu prosedur yang dilakukan bila kerusakan gagal ginjal cukup parah. Pengobatan gagal ginjal kronis. Yang pertama ada konservatif, diet rendah protein terapi pengganti ginjal, hemodialisa, continuous ambulatory peritoneal dialis atau CAPD, dan transplantasi ginjal. Pencegahan. Yang pertama ada memperhatikan status hemodinamik. Yang kedua ada mempertahankan keseimbangan cairan. Yang ketiga mencegah penggunaan zat nefrotoksik maupun obat yang dapat mengganggu kompensasi ginjal. Yang keempat ada penjaga berat badan ideal. Yang kelima ada menghentikan kebiasaan merokok. Yang keenam ada mengatur pola makan. Dan yang ketujuh ada hindari konsumsi obat pereda nyeri golongan OAINS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.